itu karena datangan dari Australia ke sini semua banyak susah karena terima kasih banyak Bapak. Ada COVID, ada dokumen-dokumen supaya keluar dari Australia untuk masuk di sini. Ada app harus dapat peduli lindungi app dan banyak dan karena minggu-minggu ini di Australia ada school holidays, itu sekolah libur sekolah. Jadi banyak orang mau libur dari Australia, jadi saya datang. Saya pikir lebih cukup waktu pagi-pagi di bandara Melbourne, tapi ya ribut orang semua banyak dan saya masuk saya bingung masuk entree apa, jadi saya pilih entree ini, tapi nanti saya dapat tahu ini salah, saya harus entree lain, jadi saya bingung dan akibatnya saya harus lari karena pesawat akan berangkat hampir tanpa saya, jadi ini saya dan saya dari Melbourne ke Sydney itu mungkin pengalaman sama seperti di Melbourne dan datang ke Bali, Denpasar dan juga itu ribut sekali juga. Jadi saya harus memperlihatkan paspor dan ada vaksinasi COVID mungkin ada 5 kali sebelum mereka melepaskan saya ke seluruh Indonesia. jadi dan ada masalah-masalah lain juga, saya lupa ada barang dan ada masalah sedikit begitu, tapi sudah hadir. Jadi saya puji Tuhan dan terima kasih atas ada yang dukung saya dalam dakwah supaya saya hadir dengan baik. Jadi saya ada di Bandara Jakarta tadi malam dan hampir tidak ada orang di situ. Bagaimana itu ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, tetapi beda dari kota Melbourne, kota Sydney dan Denpasar. Bagaimana tidak ada orang hampir. Jadi dan saya berangkat ke sini jam berapa itu, jam 2:45. Jadi hampir jam 3 pagi-pagi. Bagaimana? Siapa bangun waktu itu? Sudah tidur? Saya pikir semua. Jadi saya harus ingat kunci ini supaya dan saya juga tidak ada kesempatan untuk print khotbah ini, jadi saya harus baca dari komputer ini. Jadi juga mungkin saya sampaikan ada kisah saya sedikit bagaimana saya orang tua bisa datang ke Indonesia dan bisa bicara bahasa Indonesia. Saya harap cukup baik. Memang tidak terlalu lancar, tetapi harap saudara-saudara bisa mengerti saya. Jadi waktu saya
usia 27 atau 70 bukan 27 atau 26 saya dapat ada undangan dari RBMU untuk datang ke Sakij melayani di Sentani. Bukan Stakin, itu bernama Sakij waktu itu. Sekolah Alkitab dan Kejuruan Irian Jaya. Jadi saya hadir waktu itu, saya mungkin tahu beberapa kata bahasa Indonesia, jadi ada siswa-siswa bantu saya supaya saya belajar bahasa Indonesia waktu itu. Dan puji Tuhan, hati saya hati saya tertarik dengan orang-orang Papua waktu itu. Luar biasa, saya banyak teman, dan tahun lalu saya hadir 2019, Bapak Thomas memberi saya ada buku, ada biografi Bapak Carlos, ya itu, dan saya sedang baca itu. Saya membaca itu waktu saya di pesawat. Bagaimana anak kecil punya ada beban untuk menginjili, punya ada beban untuk menginjili teman-teman atau 75-76 di sini. Saya sedikit kejut karena Injil itu hanya masuk tahun 57 dan mulai gereja sudah bangun tahun 63 kira-kira. Jadi tidak terlalu tua gereja, tapi sudah itu ada orang-orang Papua mau ke kampung-kampung lain untuk menginjili, untuk membawa Injil supaya orang-orang lain diselamatkan. Luar biasa itu. Saya dari Australia, dan saya lihat walaupun saya punya gereja yang cukup baik, rajin, mengasihi Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, melayani. Tetapi saya pikir itu gereja saya, itu kami tidak terlalu rajin menginjili seperti orang-orang Papua. Jadi saya mau sampaikan itu, dan saya mau menghargai saudara-saudara, menghormati semua, karena itu luar biasa. Dan itu kunci untuk kita orang-orang Kristen, kan? Bagaimana kita dapat ada treasure, ada yang indah, bagaimana? Tapi simpan itu untuk kita sendiri tidak baik. Kita harus membagi dan memberkati orang-orang lain juga. Jadi itu saya lihat di Papua dulu, istimewa dulu. Dan jadi saya pulang ke Australia tahun 76. Mungkin saya akan kembali ke Indonesia, tapi saya ketemu istri saya, dan kami menikah, dapat keluarga, ada 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan saya kerja di
peternakan sapi, memelihara ada 500 sapi, 500 ekor sapi, memeras setiap hari. Bagaimana? Nah, itu mungkin membingungkan saudara-saudara berapa 500 ekor sapi setiap hari. Tetapi itu saja. Apa lagi? Tahun 2009 3 anak yang pertama itu dia sudah menikah dan sudah tidak bisa ke Indonesia, tapi yang 3 lain mereka mohon kepada saya, minta, Bapak harus membawa kami ke Indonesia untuk lihat tempat Bapak melayani dulu. Jadi saya izinkan, dan kakak saya laki-laki dia juga datang, dan anaknya. Jadi kami 6 orang datang, dan Bapak Lipius Piniluk antar kami di Jakarta dan di Bandung, ada beberapa gereja di Jawa, dan juga datang ke Papua. Dan saya lihat Sentani itu juga bagaimana. dulu ada 3 toko itu saja. Tapi saya kejut, ada escalator, ada supermarket, ada apa, saya tidak tahu di mana-mana saya ada. Karena itu dulu ada 3 toko, dan ada apa, Katolik, gereja Katolik, kemudian stakij waktu itu. Jadi saya tahu semua pos 7, jalan ke pos 7, dan tapi saya tidak tahu apa-apa waktu saya datang ke Bali karena banyak perubahan. Dan sesudah itu saya berkuliah konseling, dan Bapak Lipius dapat tahu bahwa tentang itu, jadi dia undang saya untuk datang untuk mengajar beberapa pendeta-pendeta. Tahun 2012 bahasa saya sedikit kurang baik, kurang lancar waktu itu, tapi makin lama makin lebih baik sedikit. Sampai sekarang saya senang bahwa saya bisa sampaikan ada hati saya dan pesan atau semua yang ada di hati saya. Jadi mungkin itu cukup untuk introduction. Jadi saya mau bicara atau berkhotbah dari kitab Roma. Jadi sebelum itu mungkin itu baik kita berdoa, dan ada Bapak sudah berdoa sebelumnya, tapi saya juga harus berdoa supaya Tuhan menguatkan dan mengurapi saya, menyampaikan, ya, tapi bisa memberi ada kekuatan, ada kemampuan untuk sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, kami datang kepadamu untuk menyembah kepadamu, untuk memuji namamu, untuk belajar dari firman-Mu, supaya kami dapat ada hubungan yang lebih indah daripada saat ini. Kami mau pulang dengan ada pelajaran atau ada ketahuan yang lebih baik tentang Engkau dan tentang Injil, tentang kemuliaan-Mu.
dan lain-lain. Jadi Tuhan menguatkan saya, memberi saya ada hikmat, ada mengingatkan, ada kata-kata bahasa Indonesia supaya saya bisa sampaikan semua dengan baik. Dan jadi kami menyerahkan sore ini kepadamu dan kami mengucapkan syukur karena Engkau baik dan kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau setiap saat. Kalau Engkau membiarkan kami, satu saat kami semua akan mati. Jadi kami mau mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau punya ada tangan di atas kami supaya kami hidup dengan baik. Dan Tuhan memberi kami ada masa depan, ada rencana yang baik untuk kami semua masing-masing. Jadi Tuhan memberkati kami semua dan menguatkan saya di dalam waktu saya membawa khotbah ini sore ini. Tuhan jadi kami mengucapkan syukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay. Jadi saya pikir kalau ada punya pena dan ada kertas, mungkin itu atau bisa catat di HP, tidak apa-apa. Tapi karena saya ini sedikit firman Tuhan yang sedikit dalam, jadi jangan sampai kita dapat berkat tapi tidak ingat nanti pulang. Okay. Kitab Roma itu dibagi untuk ada 3 sekta atau 3 bagian. Pertama, diagnosis atau ada masalah problem untuk manusia. Pasal 1 sampai pasal 3. Dan kedua, kemerdekaan. Pasal 4 sampai pasal 11. Dan ketiga, dimuridkan pasal 12 sampai dengan 16. Saya tidak akan berkhotbah dari semua kitab Roma, tapi saya akan fokus dalam pasal 3 dan pasal 4. Dan juga akan buka ada ayat-ayat dari kitab-kitab lain juga. Jadi itu masuk akal kalau orang-orang duniawi berpikir bahwa mereka tidak benar dengan Tuhan. Mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah karena mereka jauh dari Tuhan Yesus, belum menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka. Jadi itu masuk akal bahwa mereka tidak benar dengan Tuhan dan tidak rasa bahwa mereka benar terhadap Tuhan. Juga kalau ada yang bingung mau bertanya-tanyaan, boleh angkat tangan atau berteriak. Ini format atau untuk saya biasa di Australia, mungkin sedikit beda di Indonesia. Ini lebih formal, ini harus atur ini, tapi di gereja kami sedikit bebas, tetapi memang kami punya ada keinginan untuk belajar dari firman Tuhan. Itu ada fokus, jadi harap itu fokus kita. Walaupun kita mengatur semua dengan baik atau sedikit sembarang begitu, menurut saya tidak apa-apa.
Okay, jadi tetapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa kita tidak benar atau aman dengan Tuhan karena dosa-dosa kita di belakang atau dosa-dosa kita sekarang. Mungkin kita merasa, saya orang berdosa, saya jatuh dalam dosa lagi. Tapi saya orang Kristen, saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat saya. Jadi kita mungkin baca, jadi baik kita baca 1 Korintus, maaf saya bilang Roma tapi mulai dengan Korintus. 1 Korintus pasal 6 dan Bapak Thomas sampaikan selalu kalau saya harus tutup, dia mungkin lempar ada botol supaya saya tutup dan bisa lanjutkan besok. Jangan sampai ada yang tidur mungkin karena saya lama. Okay, jadi 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya pikir kita semua tahu itu. Okay? Kalau di luar dari Yesus, mereka yang ada tidak adil dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Tuhan, jadi mungkin ada di antara kita berpikir Tuhan marah dengan saya. Tuhan marah dengan saya karena saya berbuat dosa. Okay? Karena kadang-kadang saya berbuat salah seperti didaftarkan dalam ayat 9 ini. Tetapi ini tidak memberitahukan siapa sebenarnya kita. Ayat berikutnya, jadi ayat 11 itu, ayat berikutnya menjelaskan bahwa itu adalah perbuatanmu sebelum terima Yesus Kristus sebagai juru. Itu 9 dan 10 itu beda, itu tentang orang di luar Yesus. Jadi ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Okay? Ada di antara kita dulu berbuat salah begitu, berdosa begitu. Tapi kita diselamatkan. Ayat ini berarti bahwa itu bukan kita sekarang. Itu sifat atau karakter kita sebelum terima Yesus dan dibenarkan, dicucikan, dikuduskan oleh darahnya yang luar biasa bagi kita. Dan juga kita ke Efesus pasal 2
maaf saya membaca supaya saya bisa stop di tempat yang baik. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang derhaka. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi itu tentang kita dulu sebelum diselamatkan atau disucikan dari darah Yesus. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi saya senang dengan kata itu. Tetapi itu ada kata yang penting. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Identitas kita dulu adalah orang di luar Tuhan Yesus. Murka Tuhan adalah masa depan kita di luar Yesus Kristus. Benar? Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Bukan karena kita datang setiap hari Minggu ke gereja, bukan karena kita berdoa setiap hari atau bersaksi atau apa-apa. Itu karena kita dibenarkan oleh iman kita. Di kayu itu ada kata justification atau dibenarkan, itu bahasa Yunani, dan itu berarti pembentukan seseorang sebagai adil dan membebaskan dia dari kesalahannya, dosanya, untuk menyatakan atau mengucapkan sebagai orang benar. Bagaimana dengan apa kita dibenarkan?
iman kita di dalam Yesus Kristus. Itu saja. Dengan iman dalam Yesus Kristus. Apa kita harus berbuat untuk dibenarkan? Jadi apakah kita berdamai dengan Tuhan Allah? Dan kita baca tadi dari 1 Korintus 6, 9 sampai 10. Siapa sebenarnya kita? Apakah sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu? Jadi kalau saudara-saudara semua menerima Yesus sebagai juru selamatmu, bisa disebutkan seorang benar. Namun atau bahkan berdosa, kadang-kadang berdosa. Okay, masih seorang benar. Jadi siapa ada seorang benar? Orang pendeta, ketua gereja, bagaimana ada seorang bisa disebutkan benar? Dengan cara apa kita disebutkan seorang benar? Siapa yang membentuk kita sebagai seorang benar? Dan bagaimana, apakah kita pasti tahu bahwa kita tinggal terus sebagai orang benar? Okay, kita kembali ke Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 21. Okay, jadi ayat-ayat sebelum 21 itu bilang ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi itu ada seperti ada kutuk atau di dalam manusia, karena tidak bisa disebutkan seorang benar, karena kita dalam hukum dosa, dalam Adam, kita semua di bawah hukum Adam itu. Tetapi ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Okay? Jadi ini dulu sebelum Yesus, di orang-orang Yahudi harus membawa ada domba, ada burung, ada apa-apa, ada sapi untuk dan korbankan itu supaya dapat diampuni, dapat ampun dari Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Okay, jadi ini kita bebas dari hukum Taurat yang di dalam perjanjian lama itu. Jadi ada satu hal ini, kebenaran Allah telah dinyatakan
ayat 21. Ayat 22, kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi kita disebutkan benar terhadap Tuhan Allah karena iman kita di dalam Yesus Kristus sebagai semua orang yang percaya. 3. Oleh kasih ayat 24, oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Okay? Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dan nomor 4 ayat 25, karena iman dalam darahnya. Dan 5 ayat 25, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Dan jadi ayat 25,